Salam, saudara-saudara kekasih, saudara para murtadin jemaat gereja Indonesia yang sudah berpindah dari gelap menuju terang. Terima kasih live pagi hari ini saya mau berkhutbah. Saya akan berbicara tentang topik kunci untuk tetap setia pada Tuhan. Saudara, Matius 24 ayat 13, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ketaatan dan kesetiaan adalah teladan yang dicontohkan oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya Allah Bapa sangat meninggikan dia dan mengaruniakan padanya nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 8-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kepada jemaat di Asia Kecil, Tuhan Yesus Kristus menganjurkan mereka untuk setia sampai mati, karena ada mahkota kehidupan yang tersedia bagi mereka di dalam Wahyu 3 ayat 5. Jadi kata Tuhan Yesus, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara, untuk tetap setia kepada Tuhan, dedikasi diri kita kepada Tuhan. Dedikasikan diri kita kepada Tuhan. Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh agama-agama, yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang mengaku beragama, tapi mengganggu orang yang beragama lain, baper kepada orang yang beragama lain. Gereja dibangun, gereja adakan ibadah saja, mereka rusak, mereka rampok, mereka bakar. Padahal orang Kristen tidak pernah mengacaukan. Itulah sebabnya saya kagum dengan orang Kristen. Saya masuk Kristen karena salah satunya itu. Banyak orang Kristen yang kurang berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Itu. Dan kepentingan diri sendiri telah menghambat mereka untuk maju dalam Tuhan. Nah ini penting, saudara-saudara. Yang kedua, untuk tetap setia kepada Tuhan, setelah kita dedikasikan diri kepada Tuhan, Allah harus mendapat tempat teratas dalam hidup kita. Barulah kita akan tetap setia pada Tuhan. Misal, Roma 12 ayat 1 dan 2, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan. Berupa pembaharuan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang benar kepada Allah, dan yang sempurna. Ini supaya kita tetap setia kepada Tuhan, persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dedikasikan dengan sempurna. Yang kedua, untuk tetap setia kepada Tuhan, kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi akui Tuhan dalam segala hal. Jangan dicampur aduk dengan apapun. Jangan dicampur aduk. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan ada, wah cincin saya mampu membuat saya nggak usah percaya dengan apapun. Jadi percaya kepada Yesus Kristus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang yang Tuhan, banyak orang yang melalaikan Tuhan dalam rencana mereka yang mereka buat. Mereka bergantung pada kekuatan diri sendiri atau pada manusia, karena itu mereka gagal. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi orang itu akan berbuah banyak, menghasilkan banyak hal dengan talenta, dengan apa yang ia miliki. Sebab di luar aku, kata Yesus, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau saya ngomong bukan di dalam nama Yesus, wah kacau, siapa mau percaya dengan pendeta Saifuddin Ibrahim? Namanya saja Saifuddin Ibrahim. Nggak ada yang percaya. Namanya aja sudah nama Islam. Tetapi karena saya membawa nama Yesus Kristus, itu akan bergetar. Nama Yesuslah yang membuat semuanya ini. Iya. Yesus adalah pokok anggur. Yesus adalah sumber kekuatan kita. Di luar Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya dalam nama Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus bergantung pada Tuhan jikalau kita ingin setia. Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada kekuatanmu sendiri, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian kita terbatas. Tetapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak bisa dipercaya oleh otak. Saya ini adalah penginjil dan tidak bisa bicara yang lain selain menginjil. Kalau saya percaya dengan kekuatan saya sendiri, pengertian saya sendiri, nggak mungkin saya bisa menginjil dalam penjara. Nggak bisa. Tetapi Tuhan memberikan pengertian yang luar biasa. Kenapa? Kita berserah kepada Tuhan. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yesus akan meluruskan jalan kita. Saudara-saudara, yang ketiga, untuk tetap setia kita harus tetap suka
sukacita di dalam Dia. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara-saudara, jadi apapun yang kita inginkan, nyatakan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita harus tetap bersyukur kepada Dia, kepada Tuhan. Karena kalau kita hidup sekarang ini kemurahan Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan kita bisa hidup. Banyak orang mati dalam keadaan bayi. Jadi kalau saya hidup sekarang ini, kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Jadi oleh kemurahan Tuhan. Saudara, banyak orang berpikir negatif, itu sebabnya mereka berputus asa dan menyerah di tengah jalan. Kita harus bersukacita di dalam Tuhan senantiasa. Jika kita menghitung berkat Tuhan dan melihat hal yang baik di dalam diri orang lain, maka kita terdorong untuk tetap setia di dalam Tuhan. Kita melihat orang yang lebih kaya dari kita, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita melihat orang yang miskin, apalagi orang susah. Ya. Roma 12 ayat 12 sampai ayat 21, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan, kepada orang-orang kudus, dan usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan yang jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini yang luar biasa dari firman Tuhan, saudara. Tidak ada filosof yang mengajar seperti itu selain Alkitab, yaitu kitab kehidupan itu sendiri. Yang keempat, untuk tetap setia dalam Tuhan, maka kita harus rajin untuk Dia. Jadi harus rajin untuk Yesus Kristus. Bagaimana Anda bisa setia dengan bos Anda? Bos Anda tidak bisa setia dengan Anda kalau Anda malas. Kalau Anda malas, tidak bisa. Tetapi luar biasa loh, ajaran firman Tuhan ini. Iya, 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi kalau kita mati oleh satu orang,
Dan artinya kita ini sudah mati. Sudah mati bersama Yesus Kristus. Galatia 2 ayat 19, aku telah disalibkan bersama Yesus. Aku telah disalibkan bersama Yesus. Pengertiannya bahwa orang Kristen hidup itu, ia dalam keadaan hidup memang udah mati. Mati untuk dosa, mati untuk kejahatan, mati untuk tipu-tipu, untuk korupsi, untuk apapun, saudara. Kita sudah mati. Tapi mari kita tetap bekerja, berkarya, tetapi hidup untuk melayani Tuhan. Untuk memberitakan Injil, kesejahteraan, keselamatan dalam kita ini. Ini yang mahal, yang kita harus menderita di dalamnya itu adalah untuk melayani orang lain, untuk memberikan hidup, memuliakan Tuhan di dalam segala waktu dan kesempatan kita. Banyak orang begitu peduli dalam menyenangkan diri sendiri, namun mereka malas dan masa bodoh perihal rohani. Bodoh, masa bodoh. Mereka tidak memikirkan lagi hal-hal yang rohani. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus rajin bekerja untuk Tuhan. Saat kita menolong mereka yang berada di dalam kebutuhan dan membawa Kristus bagi mereka yang terhilang, maka kita akan menerima berkat yang membantu kita untuk tetap setia dalam Tuhan. Hari-hari ini saya menemukan banyak orang yang luar biasa, yang saya kagum karena mereka mau melayani, mau membantu sahabat-sahabat, saudara-saudara yang ada di dalam keadaan kesulitan. Saya hanya teriak sedikit, mereka sudah banyak menolong orang-orang yang terhilang. Bahkan saudara-saudara saya di Soe, banyak yang sudah meninggalkan Yesus Kristus. Saya harus katakan kepada mereka, orang Kristen yang masuk, yang pindah keyakinan, dia dikutuk oleh kitab mereka. Di dalam kitab itu, kitab yang kelima ayat 47, kitab mereka, hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Ulaika humul fasikun. Mereka itu adalah orang-orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang busuk. Orang yang takut dengan kemiskinan dan kesengsaraan. Mereka gengsi karena rumahnya dari rumah lopo. Ketika ada orang yang membangunkan rumah, segera mereka meninggalkan Yesus Kristus yang akan menjemput mereka di hari yang akan datang. Maka terkutuklah hidup mereka. Anak cucunya tidak akan menerima kebaikan-kebaikan dalam Tuhan. Tetapi alangkah baiknya Tuhan Yesus Kristus. Lebih-lebih kalau kita setia dan kita tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Hidup ini hanya sebentar, saudara-saudara. Lebih-lebih saya berterima kasih kepada jemaat Murtadin Indonesia yang sudah saya lihat atau belum, dan banyak sekali kesaksian akhir-akhir ini. Bahkan yang menelepon saya setiap hari, angkat tangan terima Yesus. Nah, inilah kecanggihan teknologi ini
mempercepat penyebaran berita tentang si Saifuddin Ibrahim. Si Saifuddin Ibrahim itu hanyalah anjing mati di hadapan saudara-saudara saya, di hadapan keluarga saya, di hadapan orang-orang sekampung saya. Saya nggak ada gunanya. Tetapi bagi Tuhan dia tetap pakai kita untuk merebut jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal. Dan itulah saudara-saudara yang dinantikan dan dirindukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang disenangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perumpamaan anak yang terhilang. Dia meminta warisan kepada bapaknya. Untuk segera dibagikan warisan itu. Oleh bapaknya dikasihlah separuh ya warisannya itu. Kemudian dia merantau ke luar negeri. Dia hambur-hamburkan harta kekayaan. Dia main dengan perempuan. Dia semaunya. Akhirnya paceklik, kesengsaraan, kemiskinan melanda negeri itu. Dan dia jatuh miskin, harta kekayaannya habis, sampai dia ditampung oleh peternak babi, dan dia berada di dalam situ, nggak ada makanan, nggak ada yang dimakan, selain ampas babi, yang dimakan bersama-sama babi. Lalu dia teringat dengan bapaknya, yang kaya raya di negerinya. Lalu dia kembali ke negerinya. Dan dia menyesal kepada bapaknya. Bapaknya tetap menerima dia. Mendengar anaknya akan kembali, maka dia turun menghampiri anaknya yang dari jauh. Oleh bapaknya itu dipeluk, saudara. Dicium, bau badannya ampas babi. Tetapi seorang bapak tetap menerima anak itu kembali. Dia perintahkan kepada pelayan-pelayannya, potong sapi tambun besar, karena anakku yang hilang telah kembali. Berikan jubah terbaik, pakaikan jubah terbaik, kata bapaknya itu kepada anakku itu. Pakaikan jubah yang terbaik, berikan cincin dan sepatu yang baru. Begitulah sambutan seorang bapak yang tidak memikirkan lagi dosa anaknya, yaitu anak yang hilang itu. Pesta besar. Dipanggilnya seluruh undangan kampung itu, seluruhnya, untuk datang karena anak yang hilang telah kembali. Begitupun saudara-saudara, kalau kita kembali kepada Tuhan. Siapapun yang sudah meninggalkan Yesus, diampuni segala dosanya. Seperti anak yang hilang itu. Kita akan dipeluk oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mau kembali dan setia kepada Dia. Itulah kesetiaan Tuhan. Kalau kamu tidak setia, aku tetap setia. Begitu kata Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, jiwa baru, orang-orang baru di dalam Yesus. Selamat datang dan menikmati berkat Tuhan dan kelimpahan dari Yesus Kristus. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kita semua yang tetap setia di dalam Yesus Kristus.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.